Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi kita. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk di pembahasan produk pembiayaan bank syariah yang menggunakan akad musyarakah mutanakisoh. Ini adalah akad sapu jagat. Ini adalah akad andalan di bank syariah akhir-akhir ini. Utamanya menggantikan murabahah yang tidak fleksibel secara pricing dengan musyarakah mutanakisoh yang secara pricing, secara harga bisa fleksibel, bisa direview setiap saat. Oke, kita lanjut ke pembahasan saja apa itu musyarakah mutanakisoh dan bagaimana skemanya serta bagaimana aplikasinya. Capaiannya mampu memahami akad yang berbasis multi akad. Ini kan jadi akad musyarakah mutanakisoh susah sekali ya penyebutannya ya. Ini adalah gabungan dari akad musyarakah, akad ijarah, dan akad jual beli. Kok bisa? Nanti kita akan jelaskan. Atau tambahan akad yang lain IMBT, IMFZ pun juga bisa. Seperti apa? Lanjut. Macam dari musyarakah sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada musyarakah tetap, ini yang musyarakah yang biasa, yang artinya porsinya itu selalu itu dari awal sampai akhir. Ada musyarakah yang mutanakisoh, yang porsinya itu semakin turun. Misalnya porsi penyertaan modalnya bank di awal itu 80%, nasabah 20%. Nanti bulan berikutnya bank 75, nasabah 25. Nanti berikutnya lagi bank 70, nasabah 30. Mutanakisoh. Mutanakisoh itu dari kata-kata nakoso. Nakoso itu berkurang. Mutanakisoh semakin berkurang. Sehingga di akhir periode porsi sepenuhnya sudah menjadi miliknya nasabah. Pengertiannya, musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset barangnya atau modal salah satu pihak berkurang disebabkan pembelian. Nah, karena di sini ada pembelian, maka tadi ada akad. Pertama akad musyarakah, yang kedua akad jual beli. Pembelian itu kan jual beli. Secara bertahap oleh pihak lainnya. Dalam hal ini yang membeli porsi biasanya adalah nasabah. Seperti ilustrasi tadi, di awal porsinya adalah 80% modal milik bank, 20% modal milik nasabah. Di bulan berikutnya nasabah membeli porsinya bank, sehingga bank porsinya dari 80 turun ke 75, nasabah yang porsinya tadinya 20 naik ke 25. Secara bertahap. Nah, itu merupakan penyertaan modal bersama antara bank dengan nasabah untuk sebuah aset atau barang modal yang akan diproduktifkan, di mana bank akan menjual bagian hisohnya, porsinya, yang menjadi miliknya kepada nasabah dari 80 ke 75, 75 ke 70, dan seterusnya. Dan nasabah menebus hisoh bank dengan cara sewa ataupun bagi hasil atas produktivitas aset. Ini sesuai fatwa DSN MUI nomor 73 tentang musyarakah mutanakisoh. Nanti juga ada penjelasan khusus terkait dengan akad musyarakah mutanakisoh dari DSN MUI. Dalilnya Al-Quran surat As-Sod ayat 24. Wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'duhum 'ala ba'd illa alladziina aamanu wa amilus shalihaati wa qalilum ma hum ya'malun. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada yang lain dan seterusnya. Intinya di sini adalah dalil tentang musyarakah. Yang kedua, hadis riwayat Abu Daud dan Abu Hurairah. Inna Allah Ta'ala yaqul ana thalithu syarikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu fa idza khana ahaduhuma sahibahu kharastu min bainihima. Allah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat. Jadi ketika ada dua orang bersyirkah antara nasabah dengan bank, maka di situ ada yang ketiganya, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Tetapi jika salah satu pihak berkhianat, maka aku keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Hakim dari Abu Hurairah.
Kaidah fikihnya seperti apa? Al-aslu fil muamalat al-ibahah. Seperti di awal kali kita sampaikan, al-aslu fil muamalah al-ibahah. Asal sesuatu dari muamalah hubungan manusia dengan manusia itu adalah al-ibahah, kebolehan, diperbolehkan. Illa kecuali anyadula dalil, sampai ada dalil ala tahrimiha yang mengharamkannya. Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, jalan aja. Tetapi begitu ada dalil yang mengharamkannya, stop. Itu kaidah dari muamalah. Sebagaimana kebalikannya, ketika ibadah, al-aslu fil ibadati at-tahrim, illa ayadul dalil ala tasyri'iha, ala ibahatiha. Tetapi kalau ibadah kebalikannya, larangan sampai ada dalil yang mensyariatkannya atau membolehkannya. Jadi gitu ya, mindsetnya jangan dibolak-balik. Kalau untuk muamalah, jalan dulu, sehingga inovasi dalam muamalah itu sangat terbuka lebar. Syarat dan rukunnya sama dengan syarat dan rukun musyarakah. Karena memang ini dari jinsun atau dari jenis daripada musyarakah. Macam dari musyarakah tadi ada tetap, ada mutanakisah. Nah, ini bagian daripada musyarakah, sehingga syarat dan rukunnya sama dengan syarat dan rukun musyarakah maupun mudarakah. Skemanya seperti ini, ada bank, ada nasabah, ada objek usaha. Nah, di situ ada bank, ada nasabah, dan objek usaha di sini adalah jual beli mobil atau rental mobil dan sebagainya. Nah, di sini ada 3 akad di sini. Musyarakah, nanti garisnya lurus, kemudian warna biru, kemudian ada ijarah, putus-putus merah, kemudian ada bai, putus-putus hijau. Gitu ya. Bagaimana alurnya seperti ini? Pertama, masing-masing pihak, bank dengan nasabah, menyertakan modalnya atau hisah atau porsinya. Let's say misalnya bank 70%, nasabah 30%. Kalau dari 100 juta berarti bank 70 juta, nasabah 30 juta. Seperti itu ya. Kemudian 100 juta tadi dipakai untuk beli mobil. Dipakai untuk membeli mobil. Sehingga mobil ini milik siapa? Milik berdua. Milik bank dengan milik nasabah. Tetapi yang menjalankan bisnis siapa? Nasabah. Mudoribnya adalah nasabah. Agar mobil ini bisa menghasilkan uang, diapakan? Disewakan. Maka ada aktivitas ijarah. Ada akad ijarah sewa di sini. Agar mobil ini bermanfaat, bisa menghasilkan uang yang bisa dibagi hasilkan. Sehingga apa? Ada keuntungan dari sewa mobil ini. Mobil ini disewa oleh siapa? Boleh disewakan oleh pihak ketiga, orang lain, atau nasabah itu sendiri. Kenapa nasabah itu sendiri? Logikanya gini, saya tinggal di Ngalian. Saya butuh berangkat pulang kerja itu nggak mungkin jalan kaki. Tentunya saya menggunakan kendaraan, bisa mobil, bisa motor. Nah, saya ini nggak punya, tetapi saya sebagai mudorib daripada objek mobil ini. Daripada saya sewakan mobil ini kepada orang lain, dengan tentunya ada resiko ketika orang lain yang memegang, baik itu kebersihannya ataupun pemakaiannya dan lain sebagainya, ya sudah saya sendiri. Dan resiko mobil itu hilang pun nggak ada karena saya sendiri yang menggunakan. Tetapi saya harus membayar sewa daripada penggunaan mobil tersebut. Maka di situ ada pembayaran ujroh atau sewa. Kemudian karena ininya tadi sifatnya adalah musyarakah, maka sewa tiap bulannya tadi yang dibayarkan oleh saya sendiri ataupun pihak lain, nasabah lain atau orang lain yang menyewa mobil tersebut, dibagi hasilkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Sesuai dengan nisbah kesepakatan bagi hasil. Misalnya nasabah dapat bagian besar, bank dapat bagian kecil, atau kebalikannya silahkan, itu bebas. Nah, dari sini porsinya atau bagiannya daripada nasabah, bagi hasilnya nasabah, dipakai oleh nasabah untuk membeli hisahnya bank.
hisohnya bank dibeli oleh nasabah tadi pakai bagian tadi, sehingga porsinya bank turun dari 70 ke 60, kemudian porsinya nasabah naik dari 30 ke 40. Begitu seterusnya sampai pada akhirnya bank 0, nasabah 100. Nah, sehingga kepemilikan seutuhnya menjadi miliknya nasabah. Karena nasabah sudah 100%, kemudian bank sudah 0%. Sehingga mobil ini sepenuhnya sudah jadi milik nasabah. Nah, itulah kurang lebih skema dari akad musyarakah mutanaqisoh. Sehingga tadi kalau kita flashback kembali, di sini ada 3 akad. Yang pertama yang blue ini, yang biru, ini adalah akad musyarakah. Kemudian yang merah ini adalah akad ijarah. Ada proses sewa. Kemudian yang hijau ini adalah proses bagi hasil. Baik. Yang ini adalah baik. Artinya apa? Nasabah membeli atau bank menjual porsinya kepada nasabah. Nah, ini dikatakan sebagai hybrid kontrak. Ada 3 kontrak dalam satu transaksi. Nah, ini sangat fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena di sini nilai dari ijarah ini, ijarah itu kan sewa. Biaya sewa itu kan bisa dinaikkan sewaktu-waktu. Sehingga bank sangat fleksibel ketika mau menaikkan pricing. Berbeda dengan murabahah, ketika sudah ditetapkan marginnya, maka sampai kapanpun tidak boleh dinaikkan. Yang ada adalah diturunkan. Sehingga dengan kondisi, katakanlah krisis misalnya, atau kondisi seperti saat ini, pandemi COVID-19, bank tidak bisa menaikkan harga untuk murabahah ya, tetapi untuk MMQ bisa saja. Karena sifat dari MMQ tadi fleksibel, karena di dalamnya ada akad ijarahnya. Dan akad ijarah itu adalah sewa. Sewa itu ujruhnya bisa direview setiap saat. Nah, itu skema akad musyarakah mutanaqisoh. Selanjutnya adalah ketentuan khusus akad MMQ. Yang pertama, jenis usaha barang modal yang dibiayai oleh bank tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Itu pasti. Syarat utama semua transaksi harus sesuai dengan prinsip syariah. Bank dapat menyewakan aset MMQ kepada nasabah atau pihak lain tadi. Aset MMQ, mobil tadi, objek usaha tadi, boleh disewa oleh nasabah sendiri atau kepada pihak lain. Apabila aset musyarakah menjadi objek ijarah, maka syarik nasabah dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujur yang disepakati tadi. Enggak dengan free charge, enggak, tetap ada nilai yang disepakati tadi. Nisbah bank menurun setiap bulan sesuai dengan termin tebusan atau pembelian hisoh bank oleh nasabah. Tadi ya, seperti ilustrasi sebelumnya, bagi hasil yang diterima oleh nasabah dipakai untuk membeli hisohnya bank. Sehingga porsinya, nisbahnya bank turun dari bulan ke bulan, sehingga di akhir sepenuhnya menjadi hak milik nasabah. Akad musyarakah mutanaqisoh terdiri dari akad musyarakah syirkah, baik jual beli atas hisoh, dan juga tadi ada ijarahnya di dalamnya. Ini kurang ya, ada ijarahnya. Atau dengan jual beli atau dengan mudharabah juga di dalamnya, itu bisa. Fleksibel. Nanti lebih detailnya silakan dibaca penjelasan khusus terkait dengan musyarakah mutanaqisoh oleh DSN. Bank wajib berjanji untuk menjual seluruh hisohnya kepada secara bertahap dan nasabah wajib membelinya. Jadi ada wa'ad, ada janji dari bank maupun nasabah untuk membeli dan menjual itu. Karena apa? Kalau sampai tidak ada janji itu, nanti kalau hisohnya dijual oleh bank ke pihak lain, maka nasabah tidak bisa membeli itu. Dan kalau nasabah nggak mau beli, akhirnya bank yang bingung itu nanti seperti apa. Nah, maka harus ada janji dari bank maupun nasabah untuk menjual secara bertahap dan membelinya. Pendapatan keuntungan dari sewa mobil tadi dibagikan sesuai porsi nisbah yang disepakati di awal akad. 30-60, 30-70, 40-60 dan sebagainya. Itu sesuai dengan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh dari ujrah sewa dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. Nah, nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan. Nah, itu seperti musyarakah yang lain ya. Setelah selesai pelunasan penjualan atas hisoh, seluruh hisoh bank beralih kepada nasabah tadi. Ketika hisohnya bank tadi sudah 0 dan nasabah sudah 100%, maka sepenuhnya menjadi miliknya nasabah. Kerugian yang timbul
dibagi antara bank dengan nasabah secara proporsional. Terus sama dengan musyarakah dan mudharabah yang lain. Nah, ini simulasinya nanti silahkan dilihat. Misalnya harga mobil 1 miliar, bank 700 juta, nasabah 300 juta. Jangka waktunya 1 tahun. Maka ini porsi kepemilikan bank di sini. Di bulan berikutnya, ujroh yang dibayarkan adalah jadi biaya sewa mobil itu adalah 62.522. Ini selalu sama tiap bulannya ya, selama 1 tahun itu. Nah, nisbahnya nasabah berapa? Nasabah itu dapat 87,87%, bank dapat 12,13%. Sehingga kalau dinominalkan, di tiap bulannya, bank itu dapat 7.500 sekian. Bulan pertama, nasabah mendapatkan 54.9 sekian. Sama nasabah, 54 juta ini dipakai untuk menebus porsinya bank 70%. Sehingga turunlah menjadi 64,51. Dan punya nasabah naik dari 30 menjadi 35,49. Seterusnya, nanti di bulan kedua juga sama. Karena ini sudah turun, maka di sini nisbah bank juga turun, nisbah nasabah juga naik. Di sini sehingga turun juga, naik juga bagi hasilnya nasabah karena tadi sudah ditebus sebagian. Dan seterusnya sampai akhirnya nisbah bank bagi hasilnya bank di bulan terakhir cuma 670 dan nasabah 61. Nah, dipakai untuk menebus itu sehingga nanti pada akhirnya 0, nasabah 100%. Nah, itu ilustrasinya dan ini sangat tadi fleksibel untuk bank karena nanti di sini ini bisa dinaik turunkan. Biaya sewa mobil atau objek daripada MMQ ini bisa fleksibel. Aplikasi AKT MMQ, pembiayaan rumah bisa, kendaraan bermotor bisa, take over dari sesama bank syariah. Nanti akan kita bahas tentang take over ya. Apa itu take over dan bagaimana caranya di kesempatan yang akan datang. Salah satunya nanti akad yang digunakan adalah MMQ. Bagaimana alurnya nanti ada di situ ya. Referensi silahkan nanti dibaca fatwa DSN MUI nomor 73 tentang MMQ. Kemudian keputusan DSN MUI nomor 1 2013 tentang pedoman implementasi musyarakah mutanakisah dalam produk pembiayaan itu jelas sekali. Karena kalau dari fatwa 73 mungkin kurang detail ya. Nah, lebih detailnya adalah di keputusan DSN MUI nomor 1 itu tersebut. Kemudian juga bisa di-download buku standar produk musyarakah dan mutanakisah. Ini milik OJK yang mengeluarkan. Kemudian kodifikasi produk dan aktivitas BUS dan UUS ini juga produknya OJK. Nanti silakan dibaca lebih detailnya. Kalau ada pertanyaan 0857 193 kali 1679 atau di email zaki.wadi@walisongo.ac.id. Terima kasih. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.